Selamat datang di Ngobras, Ngobrol Asik Alumni Semada. Bersama saya Hanora 2008. Dan saya Busrol 2002. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Mas? Kali ini kita akan berbicara atau kita ngobrolin terkait dengan sinergi alumni untuk masa depan. Jadi kita akan membicarakan tentang FUSI dan rencana aksi ke depan, divisi kerjasama antar lembaga dan kerjasama bantuan dan kerjasama alumni. Oke, nah kali ini kita juga sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Eko, saya dari Angkatan 99, saya di divisi kerjasama antar lembaga. Dan saya Wisnu 93 LPP amanah untuk membidangi bidang bantuan dan kerjasama alumni. Oke, baik. Untuk membahas ini ya, lebih lanjut ya. Kita punya beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Boleh. Jadi kalau boleh tahu nih, Mas Wisnu dan Mas Eko, apa sih yang melatar belakangi dibentuknya divisi ini? Kenapa sih? Jadi gini, jadi kan kenapa dua divisi itu karena sebenarnya ini satu, tapi yang satu itu konsentrasi internal dan yang satu itu untuk eksternalnya ini. Yang penting adalah kita berusaha mengoptimalkan kemampuan yang ada di IKA Semada ini agar sinergi, agar memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi IKA Semada sendiri, khususnya alumni, dan nanti kalau lebih besar nanti untuk masyarakat dan Kediri dan IKA Semada lah semuanya. Oke. Gitu. Nah, bisa dijelaskan nih, Mas? Kan sama-sama divisi kerjasama ya? Iya. Kerjasama. Nah, biar nggak kita biarkan antara fungsinya itu kalau boleh dijelaskan, Mas Wisnu yang bagian apanya dan Mas Eko yang bagian Oke, gini Pak, saya jelaskan. ya. Kalau Mas Wisnu ini bagiannya intern antar alumni. Nah, kalau saya bagiannya luar, misalkan bantuan beasiswa kita mungkin nanti ya menghubungi dari dinas pendidikan atau dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan beasiswa untuk siswa. Oke. Berarti nanti kalau yang hubungan eksternal itu hubungannya sama Sama. lo. Iya. Jadi kalau yang internal nanti sama Mas Wisnu seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas, kalau kita berbicara soal bantuan dan kerjasama alumni ya, ini kan tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, strategi kedepannya seperti apa, Mas? Ini jadi kan jadi program presentasi kita dari bidang kerjasama alumni adalah yang pertama adalah kita berusaha optimalkan yang sudah ada ya, artinya bahwa saat untuk program beasiswa ada sudah alumni prodi yang sudah mapan, kemudian ada program beasiswa yang mas-mas yang akan itu ada. Nah, bagaimana agar ini bisa memberi nilai manfaat lebih? Artinya kan kalau selama ini mungkin untuk angkatannya saja sebagainya, nanti akan kita coba mengkalkulasi. Jadi mengkalkulasi mana-mana yang bisa ditangani oleh yang sudah makan ini, mana yang tidak. Artinya gini, kita nanti akan mencoba memposisikan masuk ke hal-hal yang tidak mereka cover. Artinya seperti ini. Kalau mereka sampai beri beasiswa itu kan yang luar dan sebagainya. Tapi kan ada pihak lain ini yang teman-teman atau alumni yang tidak kuliah atau sebagainya itu sangat kan luput dari perhatian. Iya. Kita coba akan berperan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti konsentrasi kita adalah kita berusaha mengkonsolidasikan. Selama ini ada angkatan A punya kegiatan ini, punya kegiatan ini, mereka cenderung untuk berada dalam lingkup itu. Nah, nanti kita ke depan akan berusaha untuk mengkonsolidasikan ini bagaimana agar kegiatan ini bermanfaat bagi semuanya. Jadi kita memang ini adalah salah satu yang jadi krusialnya adalah keikhlasan. Jadi saya kadang kita sebenarnya tidak akan mencampur urusan dalam negeri masing-masing angkatan, tapi cobalah agar bagaimana ini bisa menjadi lebih
manfaat bagi yang lebih luas. Itu dua dari bedanya. Jadi sebenarnya satu yang kita pada tahun awal ini kita tidak berusaha untuk membuat program-program baru, tapi kita akan mencoba untuk mengkonsolidasikan dan memberi nilai tambah bagi yang sudah ada ini aja. Berarti kalau saya sebutkan ini, berarti kalau misalnya antara angkatan, misalnya angkatan 80-an, antara angkatan 90-an nanti bisa terhubung gitu ya Mas ya? Seharusnya seperti itu. Oke. Untuk menghubungkan itu, langkah-langkah yang akan diambil oleh divisinya Mas Wisnu seperti apa sih? Yang pertama seperti ini. Jadi kan satu yang harus kita bawahi bahwa kita berusaha memanfaatkan apa yang sudah ada. Itu satu harus bawahi. Kita tidak akan berusaha masuk lebih dalam, tidak. Nah, satu hal yang kita siapkan adalah infrastruktur. Bagaimana agar satu angkatan bisa hubungan dengan angkatan yang lain, bagaimana orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas yang sama kita kelompokkan, bagaimana orang yang membutuhkan dalam bidang yang sama kita kelompokkan. Nanti waktu dekat kita akan berusaha, kan sekarang ini yang media komunikasi yang paling penting adalah WA ya. Kita juga nanti akan namanya WA community. Itu yang akan kita optimalkan. Memang mungkin ini akan menjadi ada kenapa pakai itu enggak? Yang penting kita start dulu. Kita mohon jangan dikritisi. Bukannya kita anti tidak mau. Kita akan berusaha membangun. Yang penting kita mulai dulu. Nanti seperti apa nanti kita coba berbagi bersama. Itu yang penting. Dan kan WA community ini nanti kan bisa lah kita akan berhubungan dengan membentuk jaringan-jaringan yang bagus lah soalnya kalau kita kelola dengan baik. Kalau berbicara WA community, artinya sebenarnya peluangnya tidak hanya untuk beasiswa saja. Betul. Ada beberapa komunitas lain mungkin Mas yang mau dibentuk itu di WA community itu barangkali. Jadi ini memang agak teknis ya. Jadi langkah-langkah yang akan kita jadi seperti ini. Yang pertama, nanti kita akan bentuk mereka dalam 5 klaster besar. Satu angkatan nanti angkatan 25 ya, angkatan 20. Kemudian ring 10 tahun, jadi nanti akan ada 5 klaster besar. Kenapa kita klaster ini? Karena adalah beberapa keterbatasan dari tim yang tidak berdiri dan pokok klaster mereka akan juga berbeda. Nah, yang pertama adalah kita akan memasukkan admin grup-grup mereka itu sudah ada nih, yang grupnya sudah ada kan? Bahkan ada komunitas UMKM sudah ada, nah Sudah ada. kita tidak akan bentuk yang baru. Yang sudah ada kita manfaatkan ini, kita undang admin itu masuk ke dalam komunitas kita. Nah, kalau mereka sudah masuk ke kita, maka secara otomatis mereka akan mengundang grupnya untuk masuk dalam komuniti. Nah, nanti komuniti apa yang akan dibahas, nanti kita diskusikan dari masing-masing pasti itu. Seperti itu. Artinya nanti klaster 5 ini tertutup, nanti bisa tumbuh lagi klaster-klaster secara spesifik komunitas khusus ya. Misalnya UMKM, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, seperti itu. Nah, jadi gini. Jadi nanti bisa jadi gini Mas. Jadi kan ini ada 5 klaster ya. Ini kan nggak bisa ini. Jadi klaster ini itu terpisah sebenarnya. Nah, ini teknologi belum bisa menghubungkan mereka. Nah, dalam klaster ini nanti akan ada grup-grup komunitas. Bisa jadi klaster di UMKM ada komunitas UMKM. Di yang tengah ada semua ada. Nanti strateginya bagaimana kita menghubungkan. Nanti kita berusaha sebagian dari admin ini kita masukkan ke admin sebelahnya. Supaya informasi saling terkoneksi. Sampai sejauh ini yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, saya mau tanya juga nih. Itu nanti kalau misalnya kita semua sudah terhubung, kira-kira ini bisa dikasih gambaran nggak? Keuntungannya itu apa untuk IKAS Mada nanti? Sangat banyak sekali. Sangat ada masalah database. Kita nanti semoga tidak akan sulit ya. Saya kan tidak akan sulit mengambil database ini karena kita tanam data pun mereka sudah mengelompok. Nah, dan mengelompok tinggal kita kalkulasi sebagainya. Manfaatnya adalah kalau satu orang berada dalam satu komunitas yang sama, punya ide yang satu, itu akan melahirkan ide-ide yang baru. Ini yang kita harapkan. Di sana terkumpul orang yang punya potensi dan orang yang mau menerima potensi. Ada satu lagi adalah tolong dalam komunikasi agar terbuka, artinya gini, yang merasa lebih bisa memberi, yang merasa kurang jangan sungkan untuk menerima.
Itulah kondisi yang harus kita ciptakan seperti itu. Artinya nanti ada proses take and give di dalamnya Betul, ya, betul. sehingga satu sama lain bisa saling menguatkan. Iya, betul. Nah ini yang menarik sebenarnya. Iya. Kalau melihat seperti itu kan ini perlu tentunya di setiap komunitas itu perlu adminnya ini mas. Betul. Nah ini kan punya peran penting. Iya. Kira-kira gimana sih mas cara milih admin nanti supaya dia bisa menjalankan grup komunitas ini supaya lebih baik lagi. Iya, ya jelas kan nanti kan kita akan matching ya nantinya adminnya dari berbagai klaster ya kita nanti kita kumpulkan lah siapa yang punya kemampuan dan punya kemauan. Ini yang jelas ya. Kita minta sebagian waktunya untuk berkontribusi di sini. Kita yakin kalau sudah awalnya nanti sudah saya kira ini akan berjalan dengan sendirinya. Dan kita tidak semata hanya membatasi, kita tidak masuk intervensi ke dalamnya tidak. Karena kesepakatan misalnya Mas Buswa sama saya dalam satu komunitas UMKM ya. Apabila terjadi kesepakatan nanti lah itu B2B, bisnis to bisnis. Itu silakan berada di luar lingkaran ini. Tetapi embrionya kerjasama bisa dari dalam. Bisa dari dalam. Komunitas itu ya. Kasih muda tidak akan mencampuri. Urusan personal Personal seperti itu. Kita punya fasilitas itu saja. Oke, Kita akan berusaha menciptakan lingkungan ekosistem itu dan silakan nanti mereka bisa transaksi sendiri. Oke, siap. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Eko nih Mas. Mas, kira-kira Mas Eko itu kan divisi yang antar lembaga ya, eksternal. Iya. Nah, saya mau tanya Mas, kira-kira kesulitannya Mas Eko di eksternal itu apa? Hubungan eksternalnya itu ada kesulitan nggak yang Sebenarnya kalau kesulitan nggak ada. Cuma kita kan tugasnya itu mensupport dari setiap bidang-bidang yang ada di Semada ya. Semada, misalkan UMKM atau bidang pelatihan atau bidang Kesehatan, mungkin kesehatan ya. juga bisa. Nah, ini itu kan tugas saya itu kan menjembatani dari alumni yang ada di intern itu di dalam Ikasmada keluar. Oh gitu. Jadi misalnya saya contohkan misalnya divisi UMKM nih ada memerlukan hubungan dengan bidang industri atau kepemerintahan itu bisa ke Mas Eko. Bisa gitu ya? nanti kita usahakan informasi, kita carikan informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Saya insya Allah siap membantu nanti. Itu seperti ini. Nah, ini kalau berbicara gambaran seperti ini rencananya kan bagus sekali ya. Kunci utamanya sebenarnya kalau saya lihat tadi sepertinya mungkin perlu sekali ya database yang valid, yang proper sehingga pengklasteran ini jadi lebih baik gitu. Tapi gini, jadi kelebihan dari sistem ini adalah ketika mereka bisa masuk grup ini dan misalnya add dari komunitas ini, mereka bisa masuk ke komunitas yang mereka inginkan. Nah, jadi dengan demikian kan tanpa sengaja mereka sudah masuk mendatabaskan sendiri-sendiri ini. Bila kita ngelihat orang yang berarti latar belakang ini berarti si orang ini. Seperti kan menjadi lebih mudah gitu loh. Jadi intinya akhirnya nanti bisa saling melengkapi antara divisi database, kemudian divisi bantuan dan kerjasama alumni ini. Iya, sebenarnya itu divisinya itu saling berhubungan. Kita tinggal gimana kita komunikasi untuk apa yang kita butuhkan, ayo kita kerjakan seperti itu. Iya, menarik sekali Mas. Terutama karena kita kan memang punya alumni yang tersebar di mana-mana ya. Bukan di seluruh dunia juga ada seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita bayangkan jika semua ini bergerak dengan sendiri akan sangat variatif. Bisa jadi klaster A itu punya komunitas berbeda dengan itu sangat memungkinkan sekali kan, karena misal golongan mahasiswa itu akan masuk ke dalam disiplin masing-masing. Yang ini kalau yang pekerja ini mungkin akan ke dalam bidang profesi. Yang selesai mungkin masalah hobi. Mungkin sangat variatif. Jadi kan mencoba memfasilitasi semuanya. Tapi saat kali saya kayak Mas Eko ini ya, apabila dalam kerjasama dengan ini kita butuh Mas Eko akan mencoba merespon untuk bekerjasama dengan yang lain. Seperti itu. Jadi semuanya akan saling melengkapi ya. Jadi bisa berkembang bersama-sama seperti itu ya nanti ya. Oke, siap. Jadi memang luar biasa sebenarnya ini. Nah, ini menarik ini. Idenya bagus gitu loh. Mungkin ada beberapa alumni yang secara terbuka menyatakan ketertarikannya. Nah, ini strateginya dari Mas Wisnu dan Mas Eko untuk yang katakanlah ada alumni yang
masih malu-malu lah untuk Ya. mau gabung ini gimana nih, Mas? Kan kita nanti juga akan berusaha nih memberikan istilahnya formulir ya atau namanya Google Form sebagainya namanya nanti formulir namanya aksi. Nah, itu aspirasi, kontribusi, sharing dan inspirasi. Jadi apa sih nih? Jadi misalnya bila ada orang-orang yang punya usul untuk teman masa depan itu masuk dalam aspirasi. Kemudian kalau yang namanya kontribusi adalah orang yang mungkin punya kemampuan, tidak cuma sumber daya uang bukan ya. Jadi jangan bayangkan bahwa Ikasmada itu ada uangnya banyak, enggak. Jangan sampai seperti itu. Yang kita bangun ada jaringan. Namanya kontribusi itu bisa jaringan, bisa fasilitas semuanya lah yang bisa dimanfaatkan ya. Namanya kontribusi kan bisa dimanfaatkan orang lain. Sharing ada bisa diskusi dan sebagainya, pengalaman dan sebagainya, dan inspirasi itu ada contoh. Jadi nanti silakan semua orang nanti akan berusaha kita bersama dengan ini ya, dan bidang humas dan bidang sekretariatan ya, kita optimalkan itu yang WA Ikasmada itu bisa itu nanti dia sudah mengirim lah, katakan dia misalnya nanti apa yang dia katakan ini bisa kita expose ke hasil Ikasmada dan sebagainya. Itu kan semakin banyak orang yang tahu. Atau karena biasanya kan kalau namanya ya komunitas kita sebarkan dalam media pengumuman itu semua akan tahu dengan mudah, semua akan lebih tahu. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, saya pengen bayangin kira-kira bayangannya Mas Wisnu dan Mas Eko ini kira-kira kedepannya ini akan seperti apa ini? Luar biasa menurut saya. Tapi memang butuh proses. Ya. Iya, memang ini tidak mudah. Saya tidak mudah, tapi ini harus diawali. Karena saya nggak tahu ya, karena ini momentum kita untuk kembali berusaha mengkonsolidasikan kekuatan kita. Saya kan kalau organisasi ingin berkembang harus mengkonsolidasikan kekuatan kita. Apa yang kita miliki kita konsolidasikan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Tapi sekaligus yang menjadi kunci adalah sebetulnya adalah keikhlasan semua dan partisipasi dari anggota Ikasmada. Tanpa partisipasi dan kerelaan, saya yakin nggak akan terwujud. Tapi nantilah akan kita coba satu aja akan muncul, maka akan tumbuh kepercayaan akan tumbuh. Yang menjadi kekuatan sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman Ikasmada atau ini kan ada beberapa yang tadi bilangnya masih malu-malu atau masih ragu nanti diterima apa enggak, itu ke alumni yang lainnya itu. Nah, mari kita segera merapat ke Ikasmada biar semuanya itu bisa segera terwujud. Jadi nggak usah malu-malu, kita akan menerima semuanya seperti itu ya, Mas. Betul. Apapun masukan, apapun ide-idenya kita terima. Jadi ibaratnya Ikasmada itu rumah besar ya. Silakan semua berekspresi di situ. Bila memberi manfaat kan bisa beri manfaat untuk semuanya. Kita terbuka untuk semua alumni. Luar biasa sekali. Tapi ya kuncinya cuma itu, keikhlasan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. atas kehadirannya di sini, dan untuk saudara-saudara Ikasmada di rumah mohon untuk like, subscribe dan komen Instagram kita ataupun YouTube kita, dan kalau ada kritik dan saran silahkan untuk hubungi Halo Ikasmada di nomor 0822 276 70022 karena Anda Semada, kita saudara. Yeay. Terima kasih Mas Eko kehadirannya, Mas Eko terima kasih. Terima kasih. Kehadirannya. Sukses terus. Sukses ya. Ya.